Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back channel. Kembali lagi dengan saya Abdul Syamad Samsudin. Kesempatan kali ini saya akan membahas 8 standar nasional pendidikan terhadap satuan pendidikan sekolah menengah ditinjau dari manajemen. Simak terus video ini. Ya, selanjutnya kita masuk di kajian teori. Di dalam kajian teori, yang pertama, A. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen berasal dari bahasa Inggris yang artinya memanage, yang dalam artian mengatur, mengelola. Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, dan controlling sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan pendidikan adalah tenaga pendidikan yang berkualitas sebagai pembantu pencapai pendidikan yang baik, berupa dosen, konselor, pamong belajar, dan lain-lain. Definisi lain manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha, kerjasama kelompok, manusia yang bergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan agar terjalin efektif dan efisien. B. Standar Nasional Pendidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Bab 1 Ayat 1 Pasal 1 Ayat 1, yang dimaksud dengan standar nasional pendidikan adalah suatu kriteria atau standar minimal terkait pelaksanaan sistem pendidikan yang ada di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, setiap lembaga pendidikan dituntut untuk memenuhi kriteria-kriteria minimum yang telah ditentukan guna tercapainya tujuan pemerataan pendidikan wilayah di hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar nasional pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memeratakan standar mutu pendidikan di negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga untuk memenuhi tuntunan perubahan lokal, nasional, dan global. Dikarenakan mutu pendidikan di Indonesia telah jauh tertinggal dari negara-negara lain, maka peningkatan di segi pendidikan akan terus terjadi, sehingga pendidikan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 ada 8 standar yang menjadi sorotan dalam melaksanakan standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar isi. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi kajian, kompetensi mata pelajaran, kompetensi silabus pelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Setiap jenjang memiliki kompetensi yang berbeda, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah, dan dalam standar isi termuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan yang berguna untuk pedoman pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kedua, standar proses. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Proses pembelajaran seharusnya dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa
kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik, karena sangat membantu dalam perkembangan akal dan mental peserta didik. 3. Standar kompetensi lulusan. Kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap pengetahuan, keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Setiap jenjang pendidikan memiliki kompetensi yang berbeda, mulai dari pendidikan dasar yang hanya bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sampai jenjang perguruan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi kemanusiaan. Standar pendidikan dan ketenagaan kependidikan. Kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi para pendidik. Di antaranya: A. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma 4 atau D4 atau sarjana S1. Yang B. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai mata pelajaran yang diajarkan. Yang C. Sertifikat profesi guru untuk jenjang yang digeluti. 5. Standar sarana dan prasarana. Kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, berkreasi, serta sumber belajar lain yang diperlukan untuk penunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang telah ditentukan. Adapun sarana tersebut antara lain meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Bahan habis, pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sedangkan prasarananya antara lain lahan, ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang laboratorium, kantin, ruang olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, dan lain-lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran. Standar yang keenam, standar pengelolaan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat kesatuan pendidikan, kabupaten, kota, provinsi, atau nasional. Agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Sedangkan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi merupakan otonomi perguruan tinggi yang dalam batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undang yang berlaku, memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area fungsional pengelolaan lainnya yang
diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. Ada 3 macam standar biaya. Yang A, biaya investasi satuan pendidikan, yaitu biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang B, biaya operasional sebagaimana adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang C, biaya operasi satuan pendidikan meliputi yang pertama, gaji dan tunjangan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai. Yang ketiga, biaya operasional pendidikan tak langsung seperti air, pemeliharaan sarana dan prasarana, pajak, asuransi, dan sebagainya. 8. Standar penilaian. Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Ya, selanjutnya kita masuk di pembahasan. Standar nasional pendidikan di dalam satuan pendidikan sekolah menengah sangat penting karena standar nasional pendidikan sebagai suatu penunjang penilaian satu pendidikan agar dapat memenuhi kriteria mutu pendidikan yang efektif dan efisien. Yang pertama, standar isi. Dokumen kurikulum sekolah telah disusun dan disahkan. Kurikulum dikembangkan menggunakan panduan BSNP dengan mempertimbangkan karakteristik daerah, sosial budaya sekitar, kualitas peserta didik. Kurikulum menunjukkan bahwa alokasi waktu, rencana program remedial, dan pengayaan bagi siswa. Kurikulum juga mencakup program kegiatan pengembangan diri baik melalui pembimbingan konseling maupun ekstrakurikuler. Sekolah harus memiliki tim pengembangan kurikulum agar setiap tahunnya diadakan evaluasi kurikulum, proses penyusunan standar isi dengan memperhatikan indikator. Sekolah harus menyediakan layanan bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan pengembangan peserta didik, serta penyediaan kegiatan ekstrakurikuler dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan pengembangan diri peserta didik. Kedua, standar proses. Pendidik harus menyusun perencanaan pembelajaran melalui dari Rota, Promes, Silabus, dan RPP sesuai dengan instruksi yang telah disampaikan kepala sekolah yang dibantu wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Walaupun demikian, sebagian besar pendidik masih menggunakan metode ceramah dalam melaksanakan pembelajarannya, tapi tidak sedikit yang telah melaksanakan metode pembelajaran yang inovatif, salah satunya menggunakan media pembelajaran berbasis IT. Ketiga, standar kompetensi lulusan. Kriteria ketuntasan minimal yang biasa disebut KKM yang ditetapkan oleh sekolah dapat dicapai oleh peserta didik baik dalam pencapaian KKM setiap pelajaran maupun dari ujian nasional, agar peserta didik dapat memperlihatkan kemajuan yang lebih baik dalam mencapai target yang ditetapkan SKL setiap tahunnya. Akan tetapi, nilai cenderung tidak konsisten karena pencapaian tersebut tidaklah mudah. Oleh karena itu, sekolah harus memfasilitasi peserta didik untuk dapat meningkatkan hasil belajar melalui program pengayaan. Sekolah memfasilitasi peningkatan nilai UN
dengan menambah jam belajar di luar jam efektif sekolah dan mengadakan ulangan mata pelajaran UN tiap hari Senin pada waktu di luar jam belajar. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Jumlah pendidik telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Para pendidik telah berkualitas. Guru dengan berijazah S1, S2, ataupun sedang menempuh sarjana kuliah biasanya disebut guru honorer. Oleh karena itu, sekolah dapat memfasilitasi peningkatan kualifikasi dan peningkatan kompetensi kepala sekolah dan pendidik atau guru secara berkelanjutan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Faktor penentu kualitas pendidikan yang baik selain ditentukan oleh proses pembelajaran yang baik, tetapi juga faktor kenyamanan sarana prasarana juga sangat menunjang terbentuknya kualitas pendidik yang baik. Kondisi sekolah tidaknya telah memenuhi standar nasional seperti ruang kelas, laboratorium IPA, ruang guru, ruang perpustakaan, ruang tata usaha, ruang konseling. 6. Standar pengelolaan. Sekolah harus memiliki visi, misi, dan tujuan yang jelas dan telah diimplementasikan baik dalam rencana kerja dan syarat-syarat atau yang disebut RKS maupun rencana kegiatan dan anggaran sekolah RKAS. RKS dan RKAS telah dibuat oleh kepala sekolah, guru, staf TU, dan komite sekolah, serta telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun. Akan tetapi belum disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan belum diadakan review berkala terhadap RKS dan RKAS. Oleh karena itu, sekolah akan memfasilitasi evaluasi terhadap kinerja sekolah serta akan mensosialisasikan kepada warga sekolah dan seluruh pemangku kepentingan. 7. Standar pembiayaan. Sekolah dalam pengelolaan keuangan merujuk pada ketentuan yang berlaku, mulai dari perencanaan, RAPBS dan RKAS, pembukaan dan pelaporan. Namun biaya pembelajaran keuangan belum sesuai dengan perencanaan. Di samping itu, tidak semua warga sekolah dapat mengakses dengan mudah pengelolaan keuangan sekolah. Oleh karena itu, sekolah harus memfasilitasi pengelolaan keuangan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Yang ke-8, standar penilaian pendidikan. Sekolah dapat merencanakan penilaian proses dan hasil belajar peserta didik, serta menginformasikan kepada peserta didik, serta melaksanakan penilaian dengan berbagai bentuk dan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek atau produk, menggunakan portofolio dan penilaian diri. Jadi dapat saya simpulkan, standar nasional pendidikan di dalam satuan pendidikan sekolah menengah, sekolah harus melaksanakan dan mengevaluasi sebagian besar indikator dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Kemudian, anggaran dana sumber daya manusia baik peserta didik, pendidik maupun tenaga pendidikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Lalu, pemberian workshop dan pelatihan kepada pendidik dan tenaga kependidikan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dan perencanaan. Pelaksanaan pembiayaan serta evaluasi penganggaran yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap standar pendidikan Indonesia. Ya, itulah pembahasan
dari 8 standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi di masing-masing tingkat satuan pendidikan. Ya, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Jangan lupa like, share, dan